wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Firda Helawati selaku dosen pengampu statistik. Hari ini kami dari kelompok 9 dengan anggota yaitu pertama saya Muhammad Rojab Al-Afghani sebagai moderator dan materi. Nanti akan coba sedikit menjelaskan sedikit materi saja lah. Yang kedua ada Bang Adit, yang ketiga ada Devi juga selaku materi. Oke, yang saya cintai dan banggakan teman-teman perbankan syariah semester 5 dari kelas karyawan maupun reguler, selamat menyaksikan video kami. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Hari ini kelompok 9 akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif atau dalam satu sampel. Di dalam pengujian hipotesis deskriptif ini ada beberapa macam, namun di sini kami hanya akan menjelaskan tentang statistik parametris. Statistik parametris ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio. Di dalam statistik parametris ini kita menggunakan dua rumus. Apabila simpangan bakunya ini diketahui, kita menggunakan rumus Z, dan kemudian apabila simpangan bakunya kita tidak diketahui, kita menggunakan rumus T. Oke, langsung saja kepada rumus T. Ini untuk rumus T. Menggunakan rumus T. T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N. T itu apa? T itu adalah nilai T dihitung selanjutnya, atau kita sebut T hitung. X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata X I. Kemudian mu 0 itu adalah nilai yang dihipotesiskan. Kemudian S itu adalah simpangan baku. Lalu yang akar N itu adalah jumlah anggota sampel. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aldevila. Sebelumnya Rojab telah menjelaskan mengenai pengujian hipotesis deskriptif satu sampel dan subbab pembahasan statis parametris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkahnya itu ada 7. Yang pertama itu kita harus menghitung dulu rata-rata datanya. Yang kedua kita menghitung simpangan baku. Yang ketiga kita menghitung harga T. Lalu yang keempat kita harus melihat harga T pada tabel. Dan yang kelima kita menggambar kurva. Lalu yang keenam kita meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva. Yang ketujuh barulah kita bisa membuat keputusan mengenai pengujian hipotesis. Sebelumnya terima kasih masih stay tune di video kami yang dimana kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif dalam satu sampel dari kelompok 9. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rojab tentang statistik parametris, di mana statistik parametris digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, yang dimana nilai datanya itu harus interval atau rasio. Nah, untuk statistik parametris di sini itu ada dua pengujian, di mana dua pengujian itu tadi telah dijelaskan oleh Kang Rojab. Kita menggunakan dua rumus, ada rumus Z dan rumus T, di mana rumus Z itu apabila simpangan baku populasinya sudah diketahui nilainya, dan apabila kita menggunakan rumus T, yaitu rumus T itu digunakan apabila simpangan baku populasinya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus T. Seperti itu. Nah, untuk pengertian dari persamaan atau T itu sendiri apa, dan tadi sudah dijelaskan nilai T itu apa, X bar itu apa, mu 0 itu apa, S itu apa, dan akar N atau N itu sendiri apa, tadi sudah dijelaskan, yaitu di sini keterangan-keterangannya. Nah, untuk membahas ataupun menguji hipotesis deskriptif
apabila kita tidak diketahui nilai simpangan baku populasinya, maka kita akan menggunakan persamaan T. Nah, di mana kita ada beberapa langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. Nah, di sini ada 8 langkah. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis itu sendiri. Untuk yang kedua, menghitung rata-rata data. Yang ketiga, menghitung simpangan baku. Yang keempat, menghitung T hitung itu sendiri. Dan yang kelima, kita harus mengetahui T tabel. Nah, terus yang keenam, menggambar kurva. Yang ketujuh, meletakkan T hitung atau T tabel. Dan yang kedelapan, membuat keputusan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih yang dibahas ini tuh? Mari kita akan membahas contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, sebelumnya saya akan membahas dulu soal yang akan saya bahas, yaitu tentang hipotesis uji dua pihak. Nah, di mana uji dua pihak ini atau two-tailed test, yaitu yang dimaksudkan uji dua pihak ini apabila berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi tidak sama dengan. Untuk HO sama dengan dan untuk HA tidak sama dengan. Seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas ke contoh soal yang akan kita bahas di samping ini. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah, berdasarkan sampel 31 orang yang memberikan data random, yaitu di sini ada nilai 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ke nilai 6, 3, 2, 3, 3. Maka kita akan menjawab contoh soal di atas dengan 8 tahap ini. Paham ya? Untuk menjawab soal seperti ini, kita akan menjawabnya dengan runtun dari tahap-tahap di sini. Oke, yang pertama untuk menjawab soal di atas kita harus menjawab terlebih dahulu, membuat hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya sendiri di atas berarti untuk HO rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga sama dengan 4 jam. Dan untuk hipotesis HA-nya sendiri atau hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga tidak sama dengan 4 jam. Nah, kita sudah menjawab
satu yaitu membuat hipotesis. Yang pertama yaitu HO. HO itu berarti hipotesis nolnya rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga sama dengan 4 jam. Yaitu kodenya karena ada sama dengan atau adalah. Sama dengan atau adalah di sini 4 jam. Nah, untuk HA-nya yaitu hipotesis alternatifnya rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga tidak sama dengan 4 jam. Untuk menjawab soal lagi ada tahapan kedua yaitu menghitung rata-rata data. Yang kedua, menghitung rata-rata data. Nah, untuk menghitung rata-rata data berarti di sini ditanyakannya adalah min. Benar sekali. Maka data yang di atas, yang 3 sekian sampai 3 lagi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan mengurutkannya seperti apa? Kita buat tabel aja dulu. Buat tabel. Oke, untuk XI-nya di sini datanya ada angka berapa aja? Kita ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7 dan angka 8. Sudah ya? Ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Bentar. Nah, untuk frekuensi itu berarti jumlah nilai data yang sama. Di sini angka 2 itu ada berapa? Kita tinggal hitung aja. Angka 2 ada 3. Nah, untuk angka 3 sendiri ada berapa? Angka 3 frekuensinya ada 8. Untuk angka 4 nilainya ada 4. Angka 5 ada 6. Angka 6 ada 5. Angka 7 ada 2. Angka 8 ada 3. Berarti untuk X1 dikali XI dikali F atau frekuensi. Kita jumlahkan di sini ada berapa total datanya? Tadi udah diketahui ada 31. Untuk menjawab rata-rata ya. 31. Untuk XI dikali frekuensi. Untuk XI-nya 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 8 24. 4 kali 4 16. 5 kali 6 sama dengan 30. 6 kali 5 30. 14 24. Totalnya menjadi 144. Oke. Berarti kita di sini sudah bisa menghitung rata-rata data. Karena untuk rata-rata data sendiri yaitu jumlah atau XI kali frekuensi dibagi banyaknya data. Berarti untuk X bar sama dengan XI dikali frekuensi dibagi banyaknya data. XI kali frekuensi 144 dibagi 31 sama dengan 4,645. Ini untuk rata-rata. Berarti tahap kedua kita sudah menjawab. Untuk menghitung rata-rata data kita sudah diketahui yaitu 4,645. Nah, untuk menjawab soal itu berarti kita ada tahap 3 lagi, menghitung simpangan baku yang sebelumnya. Untuk menghitung simpangan baku di pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan. Berarti untuk simpangan baku sendiri itu S. Nah, S itu gimana? Bagaimana rumusnya?
Sini hapus dulu ya. Untuk tahap yang keempat, untuk tahap yang ketiga, menghitung simpangan baku. Untuk penghitungan simpang baku di sini berarti kita harus tahu dulu untuk persamaan dari simpangan baku, berarti S sama dengan akar F kali XI kali F kuat Untuk persamaan S diulangi untuk menghitung simpangan baku. S sama dengan akar F frekuensi dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Nah, untuk mengetahui frekuensi dikali XI min X bar kuadrat itu dari mana? Kita kembali lagi ke tabel yang kita sudah buat tadi, yaitu di cara menghitung rata-rata atau cara menghitung min. Nah, di sini kan berarti udah diketahui tuh untuk rata-ratanya. Makanya berarti kita harus membuat nilai di mana XI dikurangi X bar. Untuk XI dikurangi X bar berarti 2 dikurangi 4,645 yaitu minus 2,645. Untuk yang kedua yaitu XI dikurangi X bar yaitu 3 dikurangi 4,645 yaitu min 1,645. Selanjutnya ini dikurangi 4 berarti minus 0,645. Untuk selanjutnya 5 dikurangi 4,645 yaitu 0,355. Sebentar. Untuk yang selanjutnya berarti 6 dikurangi 4,645 yaitu sama dengan 1,355. Untuk yang 7 dikurangi 4,645 yaitu sama dengan 2,355. Untuk yang selanjutnya yang 8 dikurangi 4,645 yaitu 3,355. Apabila kita sudah mengetahui ini untuk menjawab soal menghitung simpangan baku, berarti kita harus lanjut lagi ke pembahasan untuk tabel di sini. Tabel di sini berarti ditanyanya X I min X bar kuadrat. Kita kuadratkan yang ini. Ini untuk menjawab simpangan baku. Nah, untuk min 2,645 kita kuadratkan berarti hasilnya positif 6,996. Untuk ini dikuadratkan 1,645 dikali 1,645 hasilnya 2,706. Untuk yang nilai yang ketiga min 0,645 dikali 0,645 yaitu 0,416. Untuk 0,355 dikuadratkan menjadi 0,126. Yang ini 1,836. Yang ini 5,540. Yang ini 11,256. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil adalah frekuensi
dikali XI min X bar kuadrat. Ini kita menanyakan hasil ini untuk memasukkan nilainya ke rumus simpangan baku. Berarti kita harus menjawab satu tabel lagi. Berarti untuk frekuensi dikali XI min X bar kuadrat, yang tabel yang ini kolom pertama berarti sama dengan 20,988. Untuk 2,706 dikali 8 sama dengan 21,648. Untuk selanjutnya berarti yang ini 1,644. Yang ini berarti 0,126 dikali 6 sama dengan 0,756. Yang ini 9,18. Yang ini 11,092. Yang ini 33,768. Kita jumlahkan dari mulai atas sini dengan yang ke sini, ditambah. Totalnya menjadi 99,096. Berarti sudah diketahui ya, 99,096. Berarti kita tinggal memasukkan saja nilainya. 99,096 akar 99,096 dibagi N dikurang 1. 99,096. Untuk N-nya 31. N-nya jumlahnya 31, berarti dimasukkan dikurang 1 sama dengan akar 99,096 dibagi 30 sama dengan akar 3,303 sama dengan akar dari 3,303 sama dengan 1,811. Ini nilainya. Berarti tahap ketiga untuk menjawab soal itu, untuk menghitung simpangan baku sudah diketahui, yaitu nilainya 1,811. Nah, untuk tahap yang keempat, menghitung T hitung. Menjawab soal yang tadi, berarti kita ke tahap keempat, yaitu menghitung T hitung. Sebelumnya untuk menghitung T hitung, tadi persamaannya sudah dijelaskan oleh Kang Rojak ataupun tadi sama saya sendiri, yaitu persamaannya sama dengan T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N, dimana X bar adalah rata-rata dikurangi mu 0 adalah nilai hipotesis yaitu 4 jam, S itu adalah simpangan baku, akar N adalah nilai jumlah total nilai data. Berarti kita tinggal masukkan aja, soalnya nilai-nilainya sudah diketahui. X barnya berarti 4,645 dikurangi mu 0-nya 4 dibagi S-nya berapa? 1,81 dibagi akar 31, datanya karena 31 sama dengan 4 habis jadi 0,645 dibagi 1,811. Akar dari 31 yaitu 5,567. Berarti 0,645 dibagi 1,81 dibagi 5,567 yaitu 0,325. Berarti 0,645 dibagi 0,325 sama dengan 1,98. Ini untuk menghitung T hitung udah diketahui, yaitu 1,98 nilainya.
selanjutnya yaitu tahap kelima untuk menjawab soal di sini, yaitu berarti kita menentukan T tabel. Nah, untuk T tabel sendiri itu udah ada draftnya, di mana T tabel itu ada dari nomor 1 sampai nomor sekian, di mana untuk mengetahui T tabel itu biasanya jumlah sampel. Jadi jumlah data itu biasanya N dikurangi 1. Berarti untuk N kan ada 31 dikurangi 1 berarti sama dengan 30. Berarti nanti kita lihat tabel T tabelnya di nomor 30. Dikarenakan taraf kesalahan yaitu alfa dari taraf kesalahan ini tuh berarti 5%. 5% itu berarti 0,05. Nah, berarti nanti kita caranya lihat tabel di 0,05 di nomor 30. Nanti kita akan ketahui di sini nilai datanya. Nah, di sini kita akan ketahui untuk nilai T tabel 30 dari 0,05 di sini dari 5% yaitu 2,042. Nanti rekan-rekan apabila tidak tahu kok ini tiba-tiba ada 2,042, itu nilainya sudah ditetapkan. Jadi udah pasti sudah ada seperti itu. Jadi kita tidak perlu mencari nilai dari ini, kita hanya mencari caranya saja. Di sini N dikurangi 1 ada berapa? Nanti dikali ini. Kita jumlahin dulu taraf kesalahannya yaitu 5%. Berarti 0,05. Berarti kita mencari di kolom 0,05 di nomor 30. Kita ketahui yaitu ada 2,042. Nah, ini untuk T tabel. Berarti untuk tahap yang keenam menggambar kurva. Untuk menggambar kurva, kita hapus. Yang keenam yaitu menggambar kurva. Biasanya untuk menggambar kurva kita langsung ke kurva seperti lonceng. Seperti itu. Dikarenakan ini ada dua pihak, berarti kita langsung aja membelahnya menjadi dua. Ini kita sebut daerah arsir yaitu alfa taraf kesalahannya ya. Nah, di sini kan berarti oke. Di sini adalah daerah penolakan. Di sini daerah penolakan juga. Atau HO. Di sini daerah penerimaan. Nah, setelah kita buat, karena menggambar kurva ini, kenapa kok tiba-tiba ada dua sini? Karena di sini itu ada dua pihak. Karena kita sedang membahas uji dua pihak atau two-tail test. Berarti di sini kita udah kasih daerah penolakan atau HO, di sini daerah penerimaan HO. Baru di sini kita ke nomor 7 yaitu meletakkan T hitung ya. Sekaligus saja ya meletakkan T hitung atau T tabel. Nah, untuk daerah T tabel sendiri kan sudah diketahui yaitu
2,042. Ini itu berarti taraf kesalahannya ya dari 5%. Berarti di sini 2,042, di sini juga 2,042. Berarti ke kiri itu arahnya tandanya negatif. Di sini arahnya tanda positif karena lebih besar. Nah, untuk daerah penerimaan HO, berarti daerah penerimaan HO-nya menghitung T hitung, meletakkan T hitung ini nih. Meletakkan T hitungnya berarti ada di mana? Di tengah-tengah. Benar? Ya. Berarti nilainya 1, nah, ini tuh pusatnya ya. Maaf. Di sini tuh kita ibaratkan pusatnya 0. Berarti untuk tadi kan T hitungnya T hitung sama dengan 1,98. Untuk T tabel 2,042. Berarti untuk T hitungnya ada di posisi 1,98. Kita bisa tebak aja kan, berarti ada di sini. Ini tandanya negatif atau positif? Positif. Berarti ada di 1,98. Kita ibaratkan aja di sininya 2. Apabila T hitungnya 3 pas, berarti bisa aja dia ada di sini. Berarti daerah penolakan. Sedangkan di sini adalah daerah penerimaan HO. Berarti ada 1,98. Berarti untuk nomor 7 yaitu meletakkan T hitung atau T tabel, gambarnya di atas. Nah, yang ini. Yang ini ya, jelas. Nah, untuk yang terakhir yaitu membuat keputusan. Untuk membuat keputusan berarti nomor 8. Karena T hitung karena T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka untuk tadi ya membuat keputusan untuk T hitung lebih kecil dari T tabel, maka ada di penerimaan HO. Maka untuk HO diterima. Maaf, ini bukan penerima, diterima. Nah, ini kan diterima ya. Daerah penerimaan HO diterima 1,98. T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Berarti terima HO. Maka untuk HO diterima. Jadi keputusannya adalah tadi nomor 1 HO rata-rata daya tahan berdiri pramuniaga sama dengan 4 jam per hari. Diterima. Soalnya untuk kurvanya sendiri 1,98 itu ada di daerah penerimaan. Nah, di sini. Kesimpulannya berarti untuk cara menghitung uji dua pihak atau two-tailed test dari soal ini kita bisa menjawabnya dengan 8 tahap. Yang pertama, kita membuat hipotesis terlebih dahulu dari soal di sini. Yang kedua, kita menghitung rata-rata data di sini. Apabila sudah diketahui rata-rata datanya, kita tulis. Nah, untuk yang ketiga, menghitung simpangan baku.
simpangan bakunya kita balik lagi flashback ke video yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu untuk S ini hasilnya 1,81. Nah, apabila telah menghitung simpangan baku, kita kembali lagi untuk menghitung T hitung. Persamaannya ini T hitung itu karena simpangan baku populasinya tidak diketahui, makanya tadi kita cari terlebih dahulu, makanya kita pakai T hitungnya. Nilainya 1,98. Nah, untuk T tabelnya di sini ada T tabel. Tadi kan T tabel itu sebenarnya nilainya sudah ada di buku, itu nilai mutlak dan udah pasti. Cara kita mengetahuinya yaitu kita cari dulu jumlah n-nya berapa dikurangi 1, terus taraf kesalahannya tuh dia ada di berapa persen. Di sini ada di 5%, yaitu 0,05. Berarti tadi kan soalnya ada 31 total jumlah datanya. 31 dikurangi 1 ada 30. Taraf kesalahannya 5% yaitu 0,05, berarti ada di tabel. Kita cari di kolom 0,05 di nomor 30. Kita udah ketahui 2,042. Nah, setelah T tabel udah diketahui, kita baru menggambar kurva. Menggambar kurvanya itu seperti lonceng. Kenapa ada garis 2 pertama tadi? Karena kita ujinya itu dua pihak. Ada kanan, ada kiri. Kita arsir taraf kesalahannya. Kita bagi 2. Ini alfa. Ya, di sini daerah penolakan HO, ini pun sama daerah penolakan HO, yang kanan berarti positif, yang kiri berarti negatif. Nah, untuk nilai tengah yaitu daerah penerimaan HO, kita tentukan titik pusatnya di sini. Dikarenakan setelah kita menggambar kurva, berarti kita tinggal nomor 7 meletakkan T hitung atau T tabel. T hitungnya tadi ada di mana? Nilainya 1,98, berarti otomatis ada di sini, karena di sini titik pusatnya 0. Beda kalau dia negatif, berarti ada di sini. Nah, ini berarti 2,042 ada di kanan, karena ini itu T tabel lebih besar daripada T hitung. T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Setelah nomor 7 meletakkan T hitung atau T tabel, baru kita bisa menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Seperti itu. Maka untuk T hitung karena lebih kecil dari T tabel, maka dia ada di daerah mana? Daerah penerimaan. Berarti untuk HO diterima. Rata-rata daya tahan berdiri pramoniaga sama dengan 4 jam per hari. Seperti itu. Barangkali cukup sekian pembahasan dari kelompok 9 mengenai tadi ya, ada uji hipotesis deskriptif melalui 2 pihak. Ini persamaannya tuh cuman ini. Nah, untuk apabila kita belum mengetahui simpangan baku populasinya, seperti itu. Nanti ada lagi pembahasan satu pihak, itu nanti di kelompok selanjutnya. Ini untuk pembahasan 2 pihak terlebih dahulu. Yang kita harus pahami adalah membuat hipotesisnya, pahami dulu menggambar kurva, dan pahami soal-soalnya dulu. Untuk satu soal bisa 8 tahap jawaban, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Kang Rojab, Adit, dan Teh Devi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.